Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Hasan akan menjelaskan mengenai desain rumah dengan pendekatan arsitektur tropis. Arsitektur tropis itu merupakan konsep arsitektur yang mendesain bangunan agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya, memanfaatkan lingkungan iklim, yaitu iklim tropis yang diadaptasikan ke bangunannya. Di Indonesia sendiri merupakan negara beriklim tropis lembab dengan karakteristik memiliki suhu yang panas dan kelembapan yang tinggi. Kelembapan yang tinggi ini membuat tubuh manusia merasa tidak nyaman karena faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan thermal itu yaitu suhu udara, kemudian aliran udara, kemudian ada kelembapan udara, dan kemudian lokasi dalam perencanaan desain rumah arsitektur tropis ini itu berada di kota Lok Sumawe, tepatnya di komplek PT Pertaruhan Gas, dan komplek ini menggunakan sistem perumahan yaitu sistem cluster. Untuk luas dari lahan rumah arsitektur tropis ini yaitu 1624 meter persegi, berada pada pertigaan jalan antara Jalan Dumai dan Jalan Cluster. Ini merupakan tanah berada di hub, merupakan lahan yang hub. Dan sebelum melakukan desain terhadap rumah ini, sebelumnya kita melakukan analisa lahan. Pertama, di sini merupakan sisi timur dan sini merupakan sisi barat. Sisi timur dan sisi barat merupakan sisi yang paling panas menerima cahaya matahari. Dan sisi timur ini dan sisi barat sebaiknya pada perencanaan desain nantinya meminimalkan bukaan dan meminimalkan lebar dari massa bangunan. Untuk sisi selatan dan sisi utara dimanfaatkan untuk memaksimalkan bukaan untuk masukkan cahaya matahari dan udara. Kemudian angin itu berasal dari area terbuka, ruang terbuka, dan berdasarkan analisa terhadap arah angin muson timur dan muson barat, maka angin yang kencang itu berasal dari arah barat daya dan dari sisi serang dari utara. Pada sisi sini juga nantinya akan menghadirkan vegetasi untuk buffering terhadap angin. Untuk curah hujan itu berkisar 300-400 mm, dan untuk menaungi dari hujan nantinya atap akan dibuat dengan ritisan yang lebar. Kemudian untuk analisa vegetasi di sini merupakan deretan pohon asan dengan ketinggian rata-rata sampai 8 hingga 9 meter yang memberikan naungan terhadap lahan pada sisi matahari barat terhadap lahan. Jadi lahan ternaungi oleh pohon-pohon yang lebat dan tinggi, juga rimbun. Kemudian di seberang jalan ada pohon cemara yang tinggi juga yang menaungi pada sisi barat ini. Dan di belakang juga ada beberapa pohon yang menaungi. Kemudian untuk analisa view terbaik itu di bagian barat dan bagian selatan. Jadi di sini juga diberikan bukaan, dan pada fasadnya nantinya akan diberi desain yang bagus pada sisi fasad barat dan selatan ini. Untuk yang belakang view-nya kurang baik, mengarah
ke rumah tetangga. Sedangkan di bagian timur view-nya kurang baik karena langsung berbatasan dengan rumah tetangga. Kemudian kita masuk ke konsep desain dengan pendekatan arsitektur tropis. Yang pertama, konsep masa bangunan. Masa bangunan dibuat memanjang, sisi yang terpanjang itu mengarah ke selatan dan yang mengarah ke utara dan mengarah ke selatan. Sedangkan sisi-sisi yang terpendek dibuat mengarah ke barat. Untuk mendapatkan sisi barat dan timur yang pendek, maka dibuat dengan memisahkan dua masa bangunan dan membuat masa bangunan menjadi ramping. Hal ini juga dimaksudkan untuk dapat memaksimalkan masuknya pencahayaan alami dan udara ke dalam bangunan dengan bentuknya yang ramping. Dan dua masa bangunan ini disatukan oleh selasar dan servis. Sedangkan untuk masa musola itu langsung berorientasi menghadap ke arah kiblat. Kemudian untuk pembagian zona, pada bagian barat dan timur yang berwarna kuning ini diletakkan zona ruangan yang merupakan bukan fungsi utama, yaitu seperti kamar mandi, walk-in closet, ada gudang, dan dapur, juga garasi. Sedangkan pada sisi utara dan selatan diberikan bukaan yang lebar untuk memasukkan udara dan cahaya. Dan pada sisi barat ini nantinya juga akan diberikan shading untuk menghalangi sinar matahari langsung dan memberikan akses udara untuk masuk, juga sebagai pagar untuk menjaga privasi saat aktivitas dilakukan di tengah taman rumah. Kemudian ini set plan-nya, masa utama yang kedua dihubungkan oleh selasar, dan ini merupakan vegetasi yang existing dimanfaatkan dan dilakukan penambahan vegetasi pada rumah. Ini merupakan entrance utama. Sini teras utama masuk langsung mengarah ke taman, dan sini ada ruang tamu. Sini ruang tidur utama, dan di sini area keluarga. Sisi barat dan sisi timurnya itu merupakan daerah bukan fungsi utama, yaitu daerah servis. Saya katakan tadi, sini kamar mandi, di sini walk-in closet, gudang, kemudian sini walk-in closet, sini kamar mandi, sini servis, sini dapur, dan sini garasi. Dan di sini pada sisi utara tengah ini merupakan sisi utama. Dan peletakan kamar mandi pada sisi barat dan sisi timur juga memungkinkan untuk mengurangi kelembapan di dalam kamar mandi, sehingga mata kamar mandi terhindar dari jamur. Kemudian di belakang dan tengah rumah juga terdapat area terbuka. Ini tampak depan dan tampak belakang. Ini merupakan tampak selatan dengan banyak bukaan. Ini tampak utara. Sini tampak barat, sedikit bukaan dengan shading dan ventilasi yang langsung di bawah atap yang menaungi. Di sini sisi timur yang sedikit bukaan. Kemudian ini visualisasi tampak depan bagian selatan yang banyak bukaan dengan atap yang lebar, dan pada bukaan ini juga diberikan shading. Ini sisi bagian
barat yang sedikit bukaan. Ini bagian foyer masuk awal itu langsung bertemu dengan taman tengah terbuka yang dimaksudkan untuk memberikan suasana iklim luar ruangan ke dalam bangunan, dalam rumah. Kemudian ini konsep potongannya, yang atap dibuat dengan kemiringan 35 derajat, itu memungkinkan air mengalir dengan baik dan memberikan ruang yang lebar terhadap ruang di bawah atap. Hal ini juga dapat mengurangi panas yang masuk dari ruangan atap ke dalam ruang di bawah atap. Kemudian pada tritisan luar atap, pada plafon luar itu diberikan kisi-kisi yang terbuat dari kisi-kisi kayu. Itu memungkinkan udara masuk melalui kisi-kisi sehingga terjadi pertukaran udara di dalam ruang di bawah atap, sehingga ruang yang di bawahnya tidak dimasuki panas yang banyak. Dan pada sisi dinding bangunan, pada sisi selatan dan utaranya diberikan bukaan-bukaan yang lebar dan ventilasi pada bagian atasnya, sehingga terjadi pertukaran udara. Dan taman sebagai inner court-nya juga memungkinkan udara dapat mengalir dengan baik dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, sehingga terjadilah ventilasi silang, sehingga kelembapan di dalam ruangan itu dapat berkurang. Kemudian tritisan atap yang lebar juga memberikan pembayangan terhadap dinding-dinding bangunan, dinding rumah, sehingga mengurangi penyinaran dinding oleh matahari, dan juga berfungsi sebagai penanggung dari hujan. Dan pada lantai menggunakan marmer untuk mengurangi penyerapan panas, dan pada bagian belakang digunakan kolam air yang dapat menurunkan suhu karena sistem penguapan alami. Kemudian plafon atap juga menggunakan atap aspal sehingga mengurangi penyerapan terhadap panas, dan vegetasi juga dapat membantu pembayangan terhadap rumah. Kemudian ini konsep penghawaannya, yaitu konsep cross ventilation, bukaan utara dan selatan. Di sini menggunakan ventilasi kinetik yang dapat dibuka sesuai kebutuhan. Dengan bukaan yang lebar dapat masukkan udara ke dalam bangunan. Ini bagian belakang menggunakan ventilasi dan bukaan-bukaan yang lebar. Ini di aksonometri, konsep cross ventilation. Udara dapat masuk ke semua ruang, mengalir secara silang. Ini ventilasi dan roster beton ini juga dapat memasukkan udara, namun memberikan privasi di dalamnya. Kemudian konsep denah juga dibuat terbuka dengan teras-teras. Dan kisi-kisi kayu ini dapat masukkan udara namun menghalangi sinar matahari. Ini visualisasinya, tampak depan, ini tampak selatan banyak bukaan, dan sini masukkan udara. Ini juga ada shading untuk mataharinya. Kemudian untuk inner court-nya, ruang yang terbuka mengalirkan udara secara bebas dan silang. Dan musola yang juga desain terbuka, menyatu dengan alam. Ruang fungsi utama, ruang keluarga, ruang makan, dan pantry. Udara dapat mengalir dengan bebas. Sini juga ventilasi silang
yang dihadirkan ke dalam ruangan di teras belakang. Jadi udara bisa masuk ke dalam tritisan atap ini dan mengalirkan udara di dalamnya. Dan ini untuk konsep pencahayaan alami, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami di utara dan selatan dan memperkecil bukaan di area timur dan barat. Dan pada dinding bagian barat itu diberikan penebalan untuk memperlambat penyerapan sinar matahari sehingga memberikan kenyamanan pada siang dan malam hari. Dan untuk pencahayaan pada sisi selatan juga diberikan shading karena posisi massa bangunan yang tidak tegak lurus dengan barat dan timur, sehingga pada sisi selatan ini juga akan menerima panas, sehingga diberikan shading untuk menghalau sinar matahari langsung dan memanfaatkan sinar tidak langsung dari matahari. Ini konsep untuk masukkan cahaya ke dalam bangunan. Pada sisi barat hanya sedikit bukaan, sini banyak bukaan, dan inner court juga memberikan sinar matahari masuk ke dalam bangunan. Ini tampak visualisasinya. Sisi barat minim bukaan dan sisi selatan memaksimalkan banyak bukaan dengan shading penghalau. Ini fungsi ruang dan fungsi utama, masukkan cahaya secara optimal namun dengan shading dari tritisan atap yang lebar. Dan ini untuk konsep landscape-nya itu memanfaatkan vegetasi yang existing dan menambah vegetasi baru. Vegetasi juga diletakkan di tengah taman, dan taman di tengah rumah dan di belakang rumah. Vegetasi di tengah rumah ini juga memberikan udara yang segar, juga menaungi aktivitas di bawahnya, karena taman ini juga digunakan aktivitas seperti aktivitas di luar ruangan, namun dengan privasi yang terjaga. Kemudian kolam juga dimanfaatkan untuk mengurangi panas karena kolam air mengalami penguapan sehingga udara sekitarnya panasnya dapat berkurang. Ini dia penggunaan, ada 3 kolam renang, kolam ikan, dan kolam ikan di bagian tengah dan bagian depan, mengurangi suhu panas yang ada di lingkungan. Ini visualisasi pada belakang bangunan, kolam renang, dan vegetasi yang disediakan dapat memberikan udara yang segar dan memberikan naungan, juga memberikan estetika terhadap pengalaman merasakan alam. Dan untuk pelapis lantai menggunakan conwood karena untuk mengurangi penyerapan panas, dan vegetasi banyak diberikan di sini, dan di sini dapat terlihat naungan yang lebar. Di sini dapat melakukan aktivitas dengan nyaman. Kemudian ini inner court, memanfaatkan kolam sebagai penurun suhu panas, dan inner court ini dapat memberikan akses pergerakan udara yang bebas, dan di sini juga memberikan ruang makan yang terbuka. Kemudian kolam bagian depan juga berfungsi sama, dan di sini diberikan shading pada bukaan pada sisi selatan bagian depan rumah agar matahari yang keras dari arah barat tidak bisa masuk langsung ke dalam bangunan.
dan ini bertujuan juga memberikan kesan penyatuan antara rumah dan lingkungannya. Jadi tidak terpisah bangunan dan lingkungannya, tidak terkesan terpisah. Dan pada rumah juga diberikan bukaan-bukaan dengan kaca yang lebar, juga bertujuan agar dapat memberikan kesan menyatu dengan alam, tidak terpisah dengan alam. Ini tampak depannya. Vegetasi berhasil menaungi bangunan rumah tersebut. Ini pada sisi barat. Dan untuk konsep materialnya, untuk bagian atap itu menggunakan atap aspal yang dapat mengurangi panas. Kemudian atap beton juga dilapisi dengan membran anti air waterproof. Kemudian di sini untuk kisi-kisinya menggunakan kayu. Untuk kaca bukaan menggunakan kaca low E glass, yaitu dapat menyaring kadar sinar matahari yang masuk ke bangunan. Dan menggunakan lantai conwood, kayu sintetis. Kemudian menggunakan roster beton, dapat mengalirkan udara namun tetap memberikan privasi untuk ruang di dalamnya. Kemudian plafon tritisan atap menggunakan plafon kayu, memungkinkan udara masuk ke dalamnya. Dan kemudian plafon dalam menggunakan plafon PVC, sedangkan lantai menggunakan marmer yang dapat memberikan kedinginan dalam bangunan. Dan marmer untuk dinding juga mengurangi penyerapan panas. Demikian presentasi dari saya. Sekian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.